Bapak, Ibu, Saudara, salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Dalam kebaktian memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 hari ini, Kamis 17 Agustus 2023, kebaktian di GKI Pondok Indah pukul 9 dilayani oleh Pendeta Riani Josephine Suharja. Kebaktian di Pos Jemaat Parakan Salak pukul 9 dilayani oleh Pendeta Louise Xia. Pelayanan dan kegiatan gereja dapat dilihat dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Kami mengharapkan keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan yang telah diagendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mari kita menyiapkan hati untuk ibadah saat ini. Bupati undang berdiri. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-soraya gagahaya, sorakah isi teruslah bersorak-sorai sebagai ucapan syukur atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita telah dibebaskan dari belenggu penjajahan maupun dari dosa, sehingga kita adalah orang-orang yang merdeka. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Mempertahankan
Saudara, ibadah perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlangsung dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang semarak kemuliaannya selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi saudara. Merdeka. Merdeka. Udah latihan kita di rumah ya. Saudara, pengorbanan para pahlawan sampai akhirnya kita memperoleh kemerdekaan demi kehidupan yang bebas telah mengajari kita apa arti kegigihan dan kerasnya perjuangan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang bermartabat, sejahtera, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu dengan semangat yang sama seperti Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dengan cinta kasih sebagai landasannya, kita diajak untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, keadilan, kebenaran di tengah-tengah masyarakat di kehidupan kita yang masih terbelenggu oleh kemiskinan, kebodohan, dan berbagai kekerasan yang terjajah oleh dosa. Kerinduan Tuhan bagi kita bersama saudara adalah menjadi berkat bagi sesama, bahkan juga memuliakan Tuhan. Indonesia, negaraku. Indonesia, negaraku, Tuhan yang Saudara, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, sebagai warga negara Indonesia kami datang memohon ampun karena kerap kami tidak memuliakan nama-Mu ketika kami hanya melihat dari jauh kesulitan sesama anak bangsa. Perlindungan-Ku
Ya Tuhan, sebagai jemaat Gereja Kristen Indonesia, kami datang memohon ampun karena kami kerap hanya berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan pribadi dan kelompok kami sendiri. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kami tetap terus merindukan kasih sayang-Mu, sehingga ada pengharapan buat kami bisa mengungkapkan cinta kami kepada sesama, bahkan memuliakan Tuhan dengan hidup sebagai seorang warga negara yang dicintai dan mencintai Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan terus memeluk kami, membuat kami bisa hidup baru di dalam Engkau, dan melepas semua dosa serta kesalahan kami dalam perjalanan hidup berbangsa dan negara. Dalam Kristus Sang Pengampun kami berdoa. Amin. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa kamu tidak dapat dibenarkan, sedangkan di dalam Dia setiap orang yang percaya dibenarkan. Sekarang saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita merayakan kebaikan Allah dan hidup syukur, sukacita, serta menyampaikan salam damai kepada keluarga dan sahabat di sekitar kita. Teman di kanan kiri dan di sekitarku, berikan salam damai seorang kepada lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Kami meyakini bahwa kemerdekaan kami 78 tahun yang lalu adalah anugerah dari Tuhan. Dan itu sebabnya kami terus diajak dan diajar bagaimana mencintai bangsa kami ini dengan anugerah cinta yang datangnya dari surga. Apapun yang kami alami, kami berdoa ya Tuhan, biarlah refleksi kami terhadap firman-Mu pada pagi hari ini membuat kami semakin diyakinkan untuk hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk Tuhan dan untuk bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati jam ini dan perenungan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 45 ayat 20 sampai dengan 25. Yesaya 45 ayat 20. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Demikian pula mereka yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku supaya kamu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulutku, telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua lidah bersumpah setia demi aku sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang marah terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan mendapat keadilan dan bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 4. Wahyu 15 ayat 1. Lalu aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kemudian aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, sambil memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus.
semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Dengan semangat 17 Agustus hari ini kita datang bersama. Ada perdebatan kecil di konsistori mengenai pakai batik atau pakai kebaya. Apakah itu menunjukkan bahwa kita memuliakan Allah dengan pakaian kita? Atau dengan kehadiran kita di ibadah ini? Saudara, bicara tentang memuliakan Allah, menjadi bangsa yang memuliakan Allah, ini urusan siapa menurut saudara dan saya? Waktu mempersiapkan khotbah ini saya teringat dengan sebuah kasus Holocaust yang terjadi puluhan tahun yang lalu, saudara. Pembunuhan 6 juta orang Yahudi Eropa. Karena rupanya Hitler menciptakan musuh stereotip. Saya langsung dengan penghakiman saya mengatakan ini jelas tidak memuliakan Allah. Tapi pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa? Hanya tanggung jawab Hitler? Konon ini terjadi akibat luka Hitler waktu jadi prajurit di Perang Dunia Kedua, saudara. Di mana katanya komando para prajurit Jerman itu menyebarkan mitos kalau penyebab kalahnya Jerman dalam Perang Dunia Pertama itu karena dihianati, ditusuk dari belakang oleh kaum Yahudi dan komunis. Sehingga Hitler menciptakan musuh stereotip yang berkhianat sekelompok orang tapi yang dibantai seluruh bangsa. Ini tanggung jawab siapa, saudara? Tanggung jawab Hitler atau tanggung jawab semua orang yang memuja dan mengikuti kepemimpinannya? Itu di sana. Tapi di sini, waktu pemerintah Indonesia, saya sebut dengan sinis, meneladani kolonialisme. Salah satunya dalam tulisan Pramudia Anantatur, saudara, dengan tulisan Hwakiao di Indonesia, menjadikan Cina sebagai kambing hitam. Sehingga muncul lagi musuh stereotip, Cina adalah anak emas Belanda. Ini jelas tidak memuliakan Allah. Dan dampaknya, saudara, waktu saya khotbah tentang dan menyebut kata Cina, ada tuh saudara yang protes. Gak boleh Ri ngomong kata Cina, itu gak sopan. Jadi orang ganti Tionghoa. Atau yang lain lagi, waktu saya kuliah S2 di Salatiga, saudara, tiba-tiba waktu saya mau masuk kos-kosan, satu orang habis mabok, dia lempar muka saya dengan jambu batu, saudara. Lalu orang-orang di pasar itu bilang, lapor polisi bu, gitu ya, mbak, gitu ya. Waktu saya lapor polisi dan ditangkap itu orang mabok, ditanya kenapa kamu lempar dia dengan jambu? Jawabnya dengan begitu yakin dan keras spontan, karena saya nggak suka Cina, katanya. Dan itu terjadi di zaman Orde Baru, saudara. Saat kita sudah merdeka. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Belanda, pemerintah Orde Baru, atau semua orang Indonesia yang
tertular rasialis dan melakukan diskriminasi rasial. Sehingga dampaknya saudara sampai hari ini ada orang tua yang punya prinsip nikah pun harus sama dengan ras kita. Seakan menikah beda ras sama dengan dosa membunuh, berzinah dan mencuri karena menyakiti orang tua. Ini tanggung jawab siapa? Siapa yang tidak memuliakan Tuhan? Dalam bacaan kita saudara-saudara, waktu Tuhan membiarkan Israel masuk dalam penjajahan di Babel, sehingga orang Israel mengalami penindasan, ketidakadilan, kesengsaraan, dan muncul krisis multidimensi seperti krisis sosial, politik, ekonomi, termasuk krisis rohani. Sehingga bangsa ini marah kepada Tuhan karena dianggap sebagai penyebab penderitaan dan penjajahan itu. Siapa yang tidak memuliakan Tuhan? Pimpinan Israel yang tidak taat dan takut akan Tuhan, atau orang Israel yang hidupnya jauh dari Tuhan dan melawan Tuhan? Saudara-saudara, bicara tentang urusan memuliakan Tuhan itu ternyata bukan urusan pemimpin saja, tapi urusan kita sebagai warga negara. Pertanyaannya sederhana, bagaimana caranya memuliakan Tuhan sebagai warga negara dan bangsa Indonesia? Saya mau mengajak kita merenungkan Yohanes dalam kitab Wahyu di ujungnya tuh saudara. Yohanes memperlihatkan bahwa kekalahan dan kebinasaan si jahat hanya menunggu waktu. Jadi puncak dari murka Allah adalah dilukiskan melalui 7 cawan yang berisi malapetaka. Mendatangkan kematian dan kehancuran dunia dan semua isinya. Dan siapa yang akan hancur? Mereka yang anti terhadap Kristus. Hari ini kita bukan sedang menghakimi siapa yang anti terhadap Kristus dan siapa yang di pihak Kristus. Tetapi peran kita adalah berefleksi apakah pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita adalah pikiran, perasaan dan perilaku Kristus. Ini terlalu mengawang-awang ya saudara, kita mendarat. Contohnya, waktu kita keluar kota atau keluar negeri saudara, kebiasaan atau perilaku kita itu menimbulkan penilaian stereotip loh. Penilaian orang lain, bangsa lain terhadap bangsa kita. Misalnya, oh kalau bangsa ini tuh kalau sewa apartemen pasti jorok. Ini memang gak fair. Tetapi ini penilaian stereotip, musuh stereotip yang dibentuk oleh masyarakat karena pengalaman dan perilaku. Lihat ya, kalau duduk sama orang Indonesia pasti gak bisa diem, nanya mulu. Saya pernah ajak ngomong satu orang, dia bilang kalau ngobrol sama orang Indonesia pasti semua ditanyain kepo. Mulai dari asuransi, apartemen, semua ditanya, pengen tahu aja. Nah ini penilaian stereotip saudara. Kalau sama orang Indonesia. Stereotip ditentukan dan menentukan identitas kita akhirnya di mata orang tanpa orang berelasi secara pribadi dengan kita. Termasuk kita gak usah jauh-jauh tapi di gereja ini saudara. Stereotip orang Kristen Indonesia itu ada dari perilaku kita sehari-hari. Dan siapa saksinya? Identitas orang Kristen yang emosional, yang suka buang sampah di dalam gereja, itu dinilai oleh saudara-saudara kita yang bekerja di tempat ini dan bukan Kristen. Mereka tahu tuh, orang kebaktian mah sama aja semua, buang sampah, marah-marah, berantem, semua ada di dalam gereja. Saudara-saudara, kalau begitu apa peran kita? Bagaimana caranya memuliakan Allah dengan cara seperti ini? Peran kita bukan bergantung pada keberhasilan kita. Nanti kalau saya sukses, saya bisa memuliakan Tuhan. Nanti kalau saya menderita, saya tidak bisa memuliakan Tuhan.
Saudara, menderita atau sukses tidak menentukan kita memuliakan Tuhan atau enggak. Alat ukurnya bukan itu. Tapi peran kita adalah apakah kita hidup di dalam Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Saat ada persoalan khususnya, baru terlihat kita memuliakan Tuhan atau enggak. Dan itu sebabnya Yesaya mengingatkan kepada bangsa yang dijajah ini, muliakan Tuhan, balik ke Tuhan, bertobat. Karena sekalipun dijajah, Israel tetap bisa memuliakan Tuhan. Saya kira salah satu kuncinya, hanya salah satu saudara, adalah kalau kita lihat dari benang merah kisah tadi, Hitler saudara, Hitler itu mengalami luka sebetulnya. Dan banyak orang Jerman mengalami luka. Tetapi Hitler sebagai pemimpin memilih untuk meneruskan luka dan melukai sebuah bangsa besar pilihan Tuhan. Mendapatkan luka, meneruskan luka. Bagaimana dengan orang Indonesia? Kita juga punya sejarah diskriminasi saudara. Kita punya luka masing-masing terhadap bangsa ini. Pilihan kita adalah meneruskan luka bangsa dan melukai sesama bangsa kita sendiri. Sampai akhirnya muncul anak-anak muda yang saya sedih sekali mendengarnya. Mereka bilang, saya mah gak suka tinggal di Indonesia. Dimulai dari tidak mau berbahasa Indonesia. Saya kira itu berawal bukan dari kejayaan dan sukses orang tua atau kita. Tapi karena luka bangsa. Luka bangsa membuat kita tidak mau berbahasa Indonesia, makan makanan Indonesia, dan hidup di Indonesia. Luka bangsa diteruskan, diwariskan, ditularkan kepada anak-anak zaman ini. Bukan berarti saya mau bilang orang-orang yang berbahasa asing dan tidak berbahasa Indonesia tidak memuliakan Allah. Tetapi mari kita berefleksi saudara. Apakah pilihan kita untuk tidak berbahasa Indonesia dan meneruskan itu pada anak cucu kita adalah karena kita punya luka. Saya dengar perkumpulan ibu-ibu di luar negeri yang adalah orang Indonesia. Anak-anaknya sangat malu kalau ibunya berbahasa Indonesia di depan teman-temannya. Jadi dia bilang, mami gak usah ngomong deh kalau depan teman-teman aku. Apalagi ngomong bahasa Indonesia. Luka menimbulkan luka. Itu sebabnya Andar Ismail menulis sebuah buku dengan 33 renungan selamat berpulih. Sebagai solusi, saya kira di ujung sana menjadi bangsa yang memuliakan Allah. Saudara, saya sendiri mengalami banyak luka karena perlakuan bangsa ini terhadap kaum saya. Masih jelas dalam ingatan saya bagaimana takutnya jalan di pasar Pondok Labu saudara. Dengan teriakan, Cina, dasar Cina. Atau saudara saat saya potong rambut, waktu saya remaja dulu, kapsternya tuh baru pegang rambut saya dia tanya, Cina ya mbak? Lalu saya jawab, emang kelihatan ya? Lalu dia jawab, oh saya pikir Cina katanya. Tapi itu bukan alasan untuk saya tidak memuliakan Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Sebab memuliakan Allah bukan saat kita bebas dari penjajahan. Memuliakan Allah bukan saat kita mengalami sukses dan enaknya hidup di Indonesia ini. Tapi memuliakan Allah justru teruji saat kita terluka dan berpulih untuk bangkit. Menyatakan bahwa luka itu tidak kita teruskan dan kita tularkan pada yang lainnya. Saya berusaha sekalipun anak saya juga punya luka mungkin dengan bilang dia gak mau tinggal di Indonesia. Dengan cara banyak menyanyikan lagu-lagu Indonesia, mulai dari Tanah Air, Ambilkan Bulan-Bu, Indonesia Raya, apapun itu, supaya dia tahu akar identitas dia adalah anak Indonesia.
Dan kalau Tuhan menghadirkan kita sebagai orang Indonesia, entah itu dengan percampuran asimilasi dari Afrika, Eropa, Amerika, Cina dan sebagainya, Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga sekalipun saya Cina Indonesia tidak bisa bahasa Mandarin dan dihina ketika pergi ke tempat-tempat yang selalu bertanya, orang Cina kok gak bisa bahasa Mandarin. Tapi saya dengan bangga bisa mengatakan saya Indonesia. Dan saudara, memuliakan Allah bukan terletak pada perilaku kita, tapi dimulai dari hati kita. Apakah seperti yang Yesaya pesankan, kita berubah, bertobat, menjadi dekat dengan Tuhan dan mencari tahu apa tujuan Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini. Apa yang mesti kita lakukan. Sehingga sekalipun kita pergi kemanapun kita berada, orang akan bilang ini orang Indonesia loh yang melakukan hal baik ini. Maukah kita? Tuhan memberkati. Amin. Kolintang Kidung dengan Tanah Airku. Tanahku
ku banggakan. Dipersilakan berdiri. Umat Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum doa syafaat, saudara, saya mau curhat. Dulu itu saya nggak percaya bahwa Tuhan bisa ubah bangsa kita. Jadi kalau setiap doa syafaat saya berdoa, Tuhan berkati supaya kita memiliki pemimpin bangsa yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang membawa kesejahteraan gitu ya. Saya rasa itu tuh kayak jauh di sana. Sampai akhirnya kita menikmati sampai pemilu yang akan datang. Bahwa hadir seorang pemimpin hasil doa bersama dan karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara untuk tetap terus berdoa sekalipun isu politik semakin memanas dan sebentar lagi kampanye akan dimulai. Biarlah doa kita menjadi iman kita bahwa kita meyakini Tuhan mencintai bangsa kita. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat pada hari ini khusus untuk Indonesia. Dan itu sebabnya saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berdoa secara pribadi. Apapun yang kita ingin doakan untuk Indonesia ini. Dan saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau terus membuat kami yakin bahwa Tuhan Yesus mencintai bangsa Indonesia. Itu sebabnya kami bersatu hati berdoa, biarlah pemimpin bangsa Indonesia yang akan datang, siapapun itu, bisa tetap membuat kami memuliakan Tuhan sebagai bangsa Indonesia. Kami berdoa karena kami meyakini Tuhan yang mencintai kami hadir bukan hanya di hati kami, bukan hanya di keluarga kami, bukan hanya di gereja ini, tetapi juga di dalam dunia dan bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan memohon. Amin. Umat Tuhan, mari memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Seperti tertulis demikian, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari saudara-saudara, kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan syukur dan bermazmur bagi nama Tuhan.
umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah atau amplop persembahan yang tersedia di pintu masuk dan memasukkannya ke kotak persembahan setelah kebaktian. Untuk alasan protokol kesehatan, umat dihimbau untuk menggunakan QR Code atau transfer bank. Bapa Pencipta dan Pemelihara hidup kami, segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami pun bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu atas bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan-Mu ya Bapa, saat ini kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya Kau sucikan dan berkati agar boleh dikelola dengan baik untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai warga negara Indonesia kita punya pilihan. Kita mau terus hidup di dalam luka kita dan meneruskan luka itu dengan menjajah orang-orang di sekitar kita dengan kekuatan atau power yang kita punya, uang, jabatan, kesuksesan dan sebagainya. Atau kita keluar dari luka itu dan mulai memerdekakan orang lain. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Dan oleh karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kami telah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Jalanilah kehidupanmu sebagai orang yang merdeka. Memberitakan pembebasan bagi orang tertawan. Membawa kabar baik dan menolong yang miskin dan tertindas. Mampukan kami memuliakan-Mu, ya Tuhan. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku putuskan mengabdi bagiku. Ku putuskan
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan pemulihan yang sempurna dari Sang Bapa yang lembut dan penuh cinta. Tuhan memberkati engkau untuk pergi bersama Kristus dengan kasih Kristus kepada yang tersisih, berduka, dan terluka. Tuhan memberkati engkau dengan kuasa Roh Kudus yang memulihkanmu dan membalut luka sesama, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan kali.